Saudara, Bandara Frans Seda Maumere di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ditutup menyusul erupsi Gunung Ilelewo Tobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah penerbangan pun dibatalkan. Menurut Kepala Bandara Frans Seda, penutupan ini berdasarkan rekomendasi BMKG Maumere karena masih terdapat abu vulkanik yang dapat membahayakan penerbangan. Sampai hari ini juga masih ditutup tanggal 3 Januari. Ada 10 penerbangan yang terdampak untuk rute Kupang, Labuan Bajo, dan Makassar. Kalau diperkirakan kira-kira penumpang yang terdampak itu sekitar 650-an. Sampai jam 5 sore hari ini masih ditutup dan hasil pengujian paper test di landasan juga tadi pagi itu masih menunjukkan positif. Artinya abu vulkanik sudah sampai di landasan Bandara Frans Seda. Sementara itu, para pengungsi erupsi Gunung Ilelewo Tobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mulai terserang berbagai penyakit. Hal ini disebabkan hujan abu vulkanik dan kondisi posko pengungsian yang kurang layak. Hingga saat ini, terdata jumlah pengungsi erupsi Gunung Ilelewo Tobi berjumlah 1.931 orang. Para pengungsi yang menyebar di 7 titik posko pengungsian ini kebanyakan menderita gatal-gatal, iritasi mata, demam, dan saluran pernapasan. Hal ini diakibatkan oleh hujan abu vulkanik yang terus turun di lokasi pengungsian. Bahkan abu vulkanik masuk hingga tenda-tenda pengungsian. Para tenaga kesehatan dari Puskesmas Boru pun sudah disiagakan di 2 posko. Obat-obatan dan masker juga mulai dibagikan kepada para pengungsi. Awalnya memang batuk pilek seperti biasa Pak ya, dengan sakit lambung, diare. Tapi air setelah hujan debu begini, ada tambahan keluhan gatal-gatal, alergi, kemudian mata merah. Matanya merah karena debunya semakin banyak. Itu Pak mungkin keluhan terakhir yang bertambah setelah abu vulkanik ya. Abu vulkanik. Untuk mengetahui kondisi terkini dampak erupsi Gunung Ilelewo Tobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sudah ada jurnalis Kompas TV Citos Natun yang akan mengabarkan langsung dari sana. Selamat siang, Citos. Citos, sejak 1 Januari 2024, bandara di sana ditutup. Kapan ada rencana akan dibuka? Selamat siang, Iksan dan juga saudara. Memang sejak tanggal 1 Januari 2024 kemarin, Bandara Frans Seda mulai ditutup menyusul adanya abu vulkanik yang mencapai ke Kabupaten Sika yang jaraknya kurang lebih 100 km dari Gunung Ilelewo Tobi yang meletus pada tanggal 1 kemarin. Dan pantauan kami di bandara memang tadi pagi beberapa penumpang sempat ke bandara untuk mengecek apakah penerbangan sudah bisa dibuka kembali. Namun dari penjelasan Kepala Bandara Frans Seda Maumere sendiri bahwa pihaknya belum berani untuk membuka kembali layanan penerbangan di Bandara Frans Seda karena pagi tadi mereka menguji dengan paper test dan masih ada abu vulkanik yang berada di landasan sehingga mereka memutuskan untuk menutup kembali pelayanan di bandara dari pagi tadi hingga pukul 5 sore nanti. Dan untuk informasi kapan akan dibuka, pihak bandara masih menunggu rekomendasi dari BMKG sendiri terkait waktu yang aman untuk dilakukan penerbangan. Karena itu warga atau para penumpang diminta untuk bersabar dan jika memang sangat mendesak kebutuhan untuk melakukan perjalanan maka disarankan untuk berlayar menggunakan kapal laut. Begitu. Citos, di pengungsian pun sudah banyak yang terserang penyakit. Bagaimana penanganan khususnya bagi pengungsi yang terserang penyakit di sana, Citos? Untuk pengungsi yang terserang penyakit, Iksan dan juga saudara, memang sejak kemarin 2 hari lalu, Puskesmas Boru dan Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur telah membuka 2 posko kesehatan yang dimana posko itu diperuntukkan bagi para 2.256 pengungsi dan saat ini
obat-obatan memang sudah didatangkan dari Kabupaten Flores Timur. Namun yang menjadi kendala sekarang adalah abu vulkanik yang masih terus mengguyur atau keluar dari kawah Gunung Ilelewotobie begitu, sehingga masyarakat memang kesulitan soal kesehatan ini, dan ditambah lagi fasilitas di pengungsi yang begitu minim sehingga menyulitkan masyarakat ketika mereka melakukan aktivitas setiap hari. Dikabarkan banyak pengungsi yang terserang penyakit di sana, Citos. Penyakit apa saja yang mayoritas menyerang para pengungsi? Memang menurut pantauan kami, Iksan, penyakit yang paling banyak atau mendominasi di antara para pengungsi adalah penyakit pernapasan dan juga iritasi mata serta gatal-gatal, karena hingga saat ini, siang ini saya melaporkan di tempat ini, di Kecamatan Wulanggitang, memang masih terjadi hujan abu vulkanik dari Gunung Ilelewotobie laki-laki, sehingga penyakit-penyakit itu mudah terkena, masyarakat mudah terkena penyakit ini, karena memang setiap hari mereka masih terpapar dengan abu vulkanik, karena di lokasi pengungsian sendiri begitu terbuka, sehingga masyarakat memang membutuhkan ruangan-ruangan yang aman sehingga mereka tidak terpapar terus dengan abu vulkanik ini. Kalau untuk kebutuhan dasar para pengungsi sendiri, apakah sudah terpenuhi, Citos? Untuk kebutuhan permakanan dan juga obat-obatan serta kebutuhan lainnya, memang kemarin pemerintah Kabupaten Flores Timur sudah menyalurkan 3,2 ton beras dan juga air bersih untuk para pengungsi di sini. Namun hingga saat ini memang untuk kebutuhan yang paling dirasakan mendesak adalah kebutuhan air bersih. Karena di pos-pos pengungsian kurang lebih ada 5 posko pengungsian yang dibangun. Memang kebutuhan air bersih di sini sangat minim, ditambah tempat-tempat penampungan air yang sangat minim dan juga ruang-ruang yang mungkin bisa disekat, sehingga begitu hujan abu vulkanik datang, masyarakat atau para pengungsi ini tidak terpapar. Gitu. Citos, soal kondisi tempat pengungsian yang kurang layak ini, apa respons pemerintah setempat di sana? Baik, Iksan, memang sejak hari pertama terjadinya erupsi, masyarakat berpusat atau diungsikan di pusat kecamatan atau di kantor kecamatan Wulanggitang. Namun karena ruangan yang begitu terbuka dan tenda yang begitu terbuka, ditambah dengan hujan abu vulkanik yang terus-menerus, kemarin pemerintah memindahkan para pengungsi ini ke sekolah, yaitu SMP 1 Wulanggitang dan juga SD Wulanggitang, untuk mengamankan masyarakat di sini supaya mereka tidak terpapar hujan abu vulkanik. Namun pemantauan kami di lapangan di lokasi SD ini sendiri, tempat saya melaporkan di sini, Irianda dan juga saudara, memang abu vulkanik terus turun dan memang sangat menyulitkan masyarakat. Apalagi langsung bersampingan dengan jalan antar kabupaten Trans Flores begitu, sehingga abu vulkanik itu mudah terkena kepada para pengungsi. Karena itu tadi pantauan saya di perbatasan antara Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikat, pemerintah Flores Timur sedang membuka satu shelter baru. Mungkin akan dipakai untuk merelokasi kembali para pengungsi yang dirasa cukup aman. Namun ada satu tempat yang menurut penglihatan kami cukup baik, yaitu di Kampung Konga. Di sana memang tidak terpapar abu vulkanik, dan di sana juga didirikan dapur umum, sehingga bisa dipikirkan kembali mungkin para pengungsi ini diarahkan ke Konga agar abu vulkanik tidak terpapar dan juga berdekatan dengan dapur umum yang sudah dibangun di sana. Citos Natun melaporkan langsung dari Flores Timur, NTT. Terima kasih, Citos.